Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita sudah sampai di KD 3.2. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, hari ini kita akan mengkaji tentang metabolisme ya. Dan khusus hari ini kita akan mengkaji yang katabolisme ya. Apa sih metabolisme, katabolisme itu? Apa ya bedanya ya? Metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Baik ya, ternyata metabolisme itu meliputi seluruh proses kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Sementara katabolisme adalah penguraian. Senyawa kompleks menjadi sederhana dan anabolisme penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks. Jadi, kalau reaksinya itu penyusunan, namanya anabolisme. Kalau reaksinya penguraian, namanya katabolisme. Nah, kata dan ana ini termasuk dalam metabolisme. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang katabolisme ya, tadi yang merupakan reaksi penguraian. Contohnya adalah reaksi respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, kita akan kaji tentang respirasi aerob. Apa sih respirasi aerob itu? Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen ya. Kemudian dalam reaksi ini akan terjadi pemecahan senyawa organik menjadi anorganik dan akan menghasilkan energi dalam jumlah besar yaitu 36 ATP. Kok bisa? Reaksi apa saja yang berlangsung dalam respirasi aerob? Nah, ternyata ada 3 tahapan yaitu tahap glikolisis, kemudian tahap siklus Krebs, dan tahap sistem transfer elektron. Hari ini kita akan mengkaji yang glikolisis. Bagaimana glikolisis itu terjadi? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, ini adalah reaksi glikolisis. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang glikolisis, yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul virupat, 2 NADH, 2 ATP. Bagaimanakah prosesnya? Tetap konsentrasi ya, karena lumayan agak panjang. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini.
di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment fase. Karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang keenam, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadi dua reaksi, yaitu 1. G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, pada tahap yang ketujuh, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenopiruvat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 piruvat dengan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal sebagai Vioff fase atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum, glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi atau the energy investment fase dan fase menghasilkan energi atau the energy payoff fase. The energy investment fase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan jadi fruktosa 1,6 bifosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, itulah materi mengenai glikolisis. Gimana? Nah, mudah kan? Nah, ya itu tadi reaksi tentang glikolisis. Jadi dalam glikolisis ini akan menghasilkan 2 senyawa piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP dari 1 molekul glukosa. Nah, kita bisa ambil kesimpulan nih ya bahwa dalam glikolisis itu yang pertama merupakan peristiwa pemecahan glukosa atau C6H12O6. Kemudian reaksinya berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma ya, cairan sel. Kemudian hasil akhirnya menghasilkan 2 ATP, 2 asam piruvat dan 2 NADH. Nah, tugas kalian pelajari reaksi selanjutnya setelah glikolisis kan ada reaksi tuh siklus Krebs dan transfer elektron. Silahkan dipelajari, kalian pasti bisa. Baik, alhamdulillah semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan yang paling penting adalah rasa syukur kita kepada Ilahi Robi, Tuhan Yang Maha Esa. Ibu akhiri selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.